Wali Kota Metro memaparkan visi pembangunan Kota Metro sesuai RPJMD, yakni kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Hal ini ditunjang dengan 5 misi pembangunan yang dikelompokkan dalam 3 pilar utama. Masing-masing pilar saling berkaitan, diantaranya pilar pembangunan manusia unggul dan berkarakter, kemudian pilar infrastruktur modern dan lingkungan berkelanjutan, dan terakhir pilar tata kelola pemerintahan dan ekonomi inklusif. RPJMD Kota Metro 2025-2029 telah diselaraskan dengan antara program RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN Nasional. Menurutnya, setiap program yang dijalankan akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dikemas menjadi kota metro yang cerdas, maju, dan berbudaya. Atau yang mewakili. Yang kami hormati, Saudara PJ Sekda, staf ahli wali kota, para asisten, kepala kami hormati, anggota Forkopimda, dan kawan-kawan ketua, wakil ketua, rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro. Segera kita lanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan lebih dahulu dibacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna pada hari ini. Dibahas secara intensif, baik oleh Pansus DPRD secara internal maupun oleh Pansus bersama dengan pimpinan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih memiliki 2 komponen, yaitu good and clean corporate serta civil society government. Sinergitas kedua komponen tersebut harus berjalan seiringan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih juga ditunjang dengan komunikasi yang baik antara trias politika, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan diminta mengambil peran dalam mengawasi kebijakan pemerintahan. Bonus demografi dijadikan peluang sebagai penggerak kemajuan pembangunan kota berjuluk Bumi Saiwawai. Pemerintah Kota Metro bercita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan kota metro berkelanjutan. Seluruh kepala OPD diminta segera konsolidasi untuk mensinkronisasikan program 5 tahun ke depan. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Rapat paripurna yang dihadiri 21 dari 25 anggota DPRD Kota Metro ditutup penandatanganan nota kesepakatan RPJMD 2025-2029 antara pihak pemerintah yang diwakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro bersama unsur pimpinan legislatif DPRD Metro. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Kami mengajak, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran hari ini dapat menghadiri rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro dalam rangka pembahasan rancangan hadirin undangan yang berbahagia. 1. Pendahuluan pimpinan instansi terkait, pimpinan ormas dan pimpinan partai politik sekota Metro. Yang kami hormati saudara pimpinan dan rekan-rekan peserta rapat yang berbahagia. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kota Metro nomor 00.2.1/04/DPRD 2025 tanggal 15 Juli 2025 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 dengan komposisi sebagai berikut. Ketua Ansila Hernani SE SPSI MPD, Wakil Ketua Haji Basuki Rahmat, Sekretaris Kun Komariati SD, Anggota Didi Isnanto, Insinyur Hadi Kurniadi STMT, Roma Doni Yunanto SPTMM, Evril Hadi MKes,
Haji Ahmadi, Iin Dwi Astuti SE, Dr. Haji Wahid Asngari, SPDI, MPDI. Proses pembahasan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Tanggal 20 Juni 2025, Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029. 2. Tanggal 8 Juli 2025, Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian Raperda RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 dan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi. 3. Tanggal 15 Juli 2025, pembentukan komposisi Pansus RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029. 4. Tanggal 22 sampai tanggal 25 Juli dan tanggal 4 Agustus 2025, rapat dengar pendapat Pansus dengan organisasi perangkat daerah serta camat dan lurah sekota Metro. 5. Tanggal 5 Agustus 2025, finalisasi hasil pembahasan laporan Pansus. 6. Tanggal 6 Agustus 2025, rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro. 7. Tanggal 6 Agustus 2025, rapat paripurna pengambilan keputusan bersama sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. 3. Hasil pembahasan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Pembahasan yang dilakukan oleh Pansus adalah melihat dari berbagai sumber, yaitu pidato dan materi RPJMD tahun 2025-2029 yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota, pandangan umum fraksi-fraksi dan data-data yang dikumpulkan dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah Kota Metro dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Dari rangkaian kegiatan tersebut, kemudian Pansus melakukan pembahasan dan penelaahan bersama pemerintah Kota Metro dengan hasil yang akan kami laporkan sebagai berikut. 1. Visi Kota Metro untuk tahun 2025-2029 adalah Metro Kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. 2. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 misi, yaitu misi 1, membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter. Misi 2, meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 3, membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya saing. Misi yang keempat, membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Visi yang kelima, memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata. Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut juga telah dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Terkait dengan substansi RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan perangkat daerah yang ada, yaitu 1. Bapeda. Poin yang pertama, pengurangan misi dari 9 misi menjadi 5 misi harus dijelaskan secara rinci atas penggabungan tersebut dalam RPJMD dan disosialisasikan kepada masyarakat. Poin kedua, dari 49 program utama dan 186 program tambahan harus dirinci kembali program-program tersebut termasuk dalam tugas OPD yang mana dan termasuk dalam misi wali kota yang keberapa. 3. Rensra yang dibuat oleh OPD diselaraskan mengacu pada visi misi wali kota Metro dan dibuat rinci dengan program prioritas dan target yang akan dicapai selama periode 2025-2029
dengan memperhitungkan margin of error dituangkan agar tidak ada kendala untuk 5 tahun ke depan dalam pelaksanaannya. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Poin yang pertama, sumber pendapatan APBD dari dana insentif fiskal daerah harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memenuhi target indikator yang ada dalam RPJMD. 2. BPKAD harus memasukkan dalam Rensa OPD inventaris dan penata usahaan barang milik daerah karena peran BPKAD sebagai pejabat penata usahaan barang milik daerah memiliki kewenangan dalam penata usahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Hal ini agar permasalahan yang berkaitan dengan aset pemerintahan Kota Metro dapat lebih tertib secara administratif. 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Poin pertama, untuk melaksanakan program prioritas optimalisasi PAD sesuai dengan RPJMD, BPPRD agar melaksanakan musyawarah rencana pendapatan atau musren pendapatan dan dituangkan dalam Rensa RPJMD. Terkait optimalisasi peningkatan PAD, target yang dituangkan dalam RPJMD di akhir tahun 2030 jangan sampai lebih kecil dari pencapaian tahun 2024. Hal ini harus dibarengi dengan upaya pendapatan target pajak dan peningkatan SDM dari tingkat kota sampai level paling bawah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 3. Potensi PAD yang lain harus tetap digali dan ditingkatkan seperti pajak parkir, makan minum, hiburan, BPHTB dan PBB dengan memiliki basis data terhadap target pajak yang detail dimasukkan lebih spesifik di dalam Rensra OPD. 4. Dalam penghitungan NJOP harus proporsional dan transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari karena kesalahan penghitungan NJOP terutama untuk objek pajak yang berdampingan. Stunting menjadi 0 point stunting pada akhir 2030 karena sejalan dengan program pemerintah pusat. 2. Target penurunan angka kematian balita dan ibu melahirkan dengan memasukkan program MEWS Modified Early Warning Score ke dalam program prioritas RPJMD dan Rensra OPD karena program tersebut sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dan membantu tenaga medis untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara cepat sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi yang serius. Dinas Kesehatan harus konsentrasi pada penanggulangan penyakit KLB, demam berdarah di Kota Metro, baik dari kajian ilmiah dan penanggulangan secara masif. 4. Dinas Kesehatan harus memasukkan ke dalam Rensra terkait Rumah Sakit Tipe D Sumber Sari Bantul. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Program prioritas dalam Rensra harus sesuai dengan RPJMD seperti bantuan siswa berprestasi, peningkatan tenaga pendidik, dan peningkatan sarana dan prasarana dengan membuat target yang jelas dengan langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut. 2. Diperlukan terobosan yang kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RPJMD dari Dinas Pendidikan untuk mewujudkan metro kota cerdas berbasis jasa yang religius. Terhadap target anak putus sekolah disarankan agar bisa menjadi 0. Bidang kebudayaan disesuaikan dengan visi budaya yang religius. Berkepribadian dalam budaya juga harus menjadi kearifan lokal sehingga kegiatan yang bersifat untuk pelestarian budaya metro perlu dituangkan dalam Rensra OPD karena di tengah gempuran media kearifan lokal sudah mulai menurun. 4. Cagar budaya yang ada di Kota Metro lebih dimaksimalkan potensinya sebagai ruang publik. 5.
inovasi pengembangan pendidikan di luar sekolah seperti kampung Inggris, kampung Arab, dan sebagainya. Program prioritas yang masuk dalam RPJMD terutama kemantapan jalan serta drainase. 2. Penanggulangan banjir menjadi skala prioritas dan dibuat target secara rinci bertahun dalam Renstra OPD dan segera direalisasikan. 3. Pencapaian target pembiayaan infrastruktur yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN sesuai dengan RPJMD harus realistis dan perlu langkah-langkah koordinasi yang dituangkan dalam Renstra OPD untuk mewujudkan program wali kota, yaitu program jalan mulus dan lampu terang benderang dapat diselesaikan tahun 2030. Penanggulangan banjir yang bukan kewenangan pemerintah kota metro seperti sungai, jalan, dan lainnya agar dapat berkoordinasi dengan balai besar serta Bappenas. 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 1. Prioritas penataan dan pengurangan kawasan kumuh di kota metro dan penataan kawasan pemukiman yang baik sesuai Perda RDTR serta membuat regulasi untuk dapat menyiapkan minimal 30% untuk ruang terbuka hijau. Penataan kawasan pemukiman yang baik dan menertibkan kafling liar yang menjamur dengan membuatkan regulasi yang lebih tegas. 8. Dinas Perdagangan. Revitalisasi shopping center untuk dapat dimasukkan dalam program prioritas dalam RPJMD karena terletak di jantung yang perlu menjadi perhatian serta penataan pasar dan pasar terminal. 2. Renstra OPD Dinas Perdagangan memuat program promosi digital yang baik, produk UMKM difasilitasi agar go nasional, menargetkan memiliki pasar modern yang ikonik dengan membuat inovasi produk-produk yang dipasarkan bisa menarik wisatawan atau masyarakat berbelanja di kota metro, dan harus ada terobosan pembangunan pasar dengan pihak ketiga. 4. Membuat inovasi produk-produk lokal yang dipasarkan agar menarik orang untuk berbelanja di kota metro. Contoh, batik khas metro yang memang sudah kita punya untuk digo-publikan. 5. Bekerja sama dengan perbankan dalam hal pembayaran secara online dengan menggunakan konsep simbiosis mutualisme. 9. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian. 1. Rencana aksi Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian dalam mendukung program pemerintah untuk pembentukan koperasi merah putih di 22 kelurahan di kota metro harus dituangkan dalam Renstra hal apa yang akan dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah tersebut, di mana dinas tersebut adalah sebagai pembina koperasi di kota metro. Walaupun bukan leading sektornya, namun hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor koperasi, industri, dan UMKM binaan yang bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. 4. Produk yang dihasilkan UMKM harus mendukung pengentasan stunting. 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan. 1. Renstra harus mengacu dengan kondisi yang ada, di mana wilayah pertanian yang semakin terkikis dengan adanya alih fungsi lahan untuk pemukiman. 2. Dinas Pertanian perlu untuk menunjang kinerja visi misi Kota Metro dengan perbaikan infrastruktur pertanian dan semangat petani agar dibersamai oleh Dinas Pertanian di tengah masyarakat. 3. Menargetkan Kota Metro untuk kemandirian pangan dengan mengelola potensi yang ada di Kota Metro. 4. Penerapan urban farming agar jelas wujudnya seperti apa yang akan dituangkan di dalam RPJMD. 5. Ke depan Kota Metro diharapkan mempunyai produk unggulan yang lain yang bisa menjadi brand Kota Metro. 5. Pemberdayaan kader-kader untuk pemanfaatan lahan kosong agar lebih dioptimalkan.
7. Mengakomodir keberadaan peternak ikan di Kota Metro agar mengetahui ketersediaan ikan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan mencarikan solusi kekurangan konsumsi ikan masyarakat. 8. Untuk meningkatkan tata kelola ketahanan pangan agar dapat melihat pada daerah lain. 11. Dinas Perhubungan. 1. Prioritas peningkatan penerangan jalan agar sejalan dengan visi misi Wali Kota Metro, jalan terang sehingga Metro menjadi kota yang terang benderang. 2. Rekayasa lalu lintas di tempat-tempat rawan macet dengan menurunkan personilnya untuk membantu mengurangi kemacetan di Kota Metro. 3. Prioritas peningkatan PAD dengan menerapkan parkir berbasis elektronik. 4. Ciri dalam sebuah kota adalah angkutan umum massal untuk menekan puncak kemacetan dengan menyediakan transportasi untuk anak-anak sekolah. 5. Menargetkan angkutan massal kembali untuk melancarkan transportasi, mengingat saat ini sudah sangat kurang jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Metro. 6. Pelaksanaan peraturan terkait odol merupakan kendaraan angkutan yang melebihi batas muatan yang diizinkan, harus melihat situasi di masyarakat yang ada di Kota Metro. 7. Membuat master plan untuk pembangunan lampu jalan yang ada di Kota Metro. Pembangunan lampu jalan antar wilayah kecamatan harus seimbang, jangan ada kesenjangan. Penanganan bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan data yang akurat dan dengan bersinergi dengan OPD terkait. Dalam hal ini, inklusif bukan sama rata. Berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Rensra Dinas Sosial harus selaras dengan RPJMD. Apa yang akan menjadi rencana kerja dituangkan dalam program kerja. Penanganan kesejahteraan sosial serta mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terhadap nelayan dalam Rensra dalam RPJMD. 3. Kondisi saat ini banyak kabel fiber optik yang tidak tertata dan terkesan semrawut. Tersebut dapat memasukkan dalam program prioritas dalam bentuk action, membuat rumah besar untuk menjabarkan pelayanan OPD untuk meliput kegiatan yang dilakukan OPD Kota Metro ke dunia luar. Diperlukan pembuatan konten postingan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan jumlah 4. Terkait dengan ruang terbuka hijau agar dapat ditingkatkan targetnya. 2. Mendorong rencana pemerintah provinsi untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah agar dapat dituang Dinas Lingkungan Hidup. Persampahan yang merupakan permasalahan dari bantuan data pencari kerja harus selalu diperbaiki. 6. Sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Metro. 4. Dilakukan untuk mewujudkan target dalam mengatasi persoalan yang ada. 3. Program-program pelatihan yang dilakukan harus pengangguran terbuka baik secara prosentase dan jumlah. 2. Dalam dinas sosial tidak optimal sehingga perlu penataan secara internal. 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmuda untuk membuat identitas kependudukan digital agar mengurangi dokumen fisik. Dalam Rensra selaras dengan RPJMD. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pencatatan sipil sebagai pelaksana teknis administrasi harus dikan pelayanan MPP menjadi one stop service dari berbagai jenis pelayanan publik. 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. 1. Dan kesehatan masyarakat. 7. Rensra OPD Dinas Lingkungan Hidup harus ada. 6. SPAL harus tetap dijaga karena bertujuan untuk instansi terkait. 5. Memprioritaskan peningkatan PAD melalui membuat target untuk pendampingan pengelolaan dan pembenahan tempat wisata agar orang
pengembangan Pemkot dan DPRD Metro menyepakati rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah Raperda RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029. Pengesahan Raperda RPJMD dilakukan saat rapat paripurna pengambilan keputusan bersama di ruang sidang DPRD Metro Rabu siang. Raperda RPJMD disusun menyesuaikan program kebijakan maupun pembangunan sesuai skala prioritas dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah. Hal itu merujuk laporan Pansus DPRD Kota Metro dengan catatan terperinci rencana kerja di OPD Kota Metro. Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai APBD dan pendanaan APBN. Pihak eksekutif dan legislatif berkomitmen mewujudkan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal itu disesuaikan dengan postur APBD dengan pertimbangan pembangunan yang menyasar masyarakat. Ini ada coret-coretan dibuatkan pantun. Saya kerja keras dan kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya aturkan terima kasih kepada dan kontrak sosial kita bersama. Sebuah janji untuk bekerja tanpa lelah demi salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo warahmatullahi wabarakatuh. Energi, pemikiran, dan komitmen yang telah dicurahkan dalam proses pembahasan Raperda ini adalah bukti nyata kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif. Hari ini kita mempersembahkan sebuah karya kolaboratif sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Metro. Dokumen RPJMD ini lahir melalui proses yang panjang, partisipatif, dan demokratis. Perjalanan ini dimulai dari penyusunan naskah rancangan teknokratis RPJMD tahun 2024 lalu, dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan musrenbang. Penyusunan RPJMD pada awal tahun 2025 ini untuk memastikan perencanaan kita berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat dan daerah untuk menjamin keselarasan dan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Lampung. Telah pula dilaksanakan pembahasan dengan pemerintah Provinsi Lampung bersama kementerian dan lembaga vertikal dalam rentan waktu dan frekuensi yang cukup tinggi selama beberapa bulan ini. Terjadi di lembaga dewan yang terhormat ini, kami telah menyampaikan Raperda RPJMD ini pada tanggal 20 Juni 2025 lalu. Dinamika pembahasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban wali kota, hingga pengkajian mendalam oleh panitia khusus atau pansus RPJMD telah mempertajam dan memperkaya substansi dokumen ini. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus kami haturkan terima kasih kepada ketua dan anggota pansus yang telah bekerja dengan cermat dan penuh kesungguhan, bahkan seringkali hingga larut malam, demi memastikan keselarasan dokumen perencanaan ini dengan ruang lingkup kewenangan dan tugas fungsi masing-masing perangkat daerah. Proses dialektika yang konstruktif inilah yang melahirkan dokumen RPJMD 2025-2029 ini sebagai kesepakatan bersama dengan legitimasi yang kuat, hasil kerja dan penciptaan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Saudara-saudara hadirin yang kami banggakan, RPJMD ini adalah kompas dan peta jalan kita untuk mengarungi samudra pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan semangat optimisme yang tinggi,
kita canangkan visi pembangunan Kota Metro tahun 2025-2029, kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Untuk mencapai visi tersebut, kita telah merumuskan 5 misi pembangunan yang ditopang oleh 3 pilar utama pembangunan, yaitu 1. Pilar pembangunan manusia unggul dan berkarakter. Aset terbesar kita adalah manusia. Pilar ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan budaya berbasis literasi, serta penguatan nilai-nilai keagamaan. Program unggulan kita antara lain pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dan peningkatan insentif bagi ketua RT, RW, LPM, dan tenaga keagamaan. 2. Pilar infrastruktur modern dan lingkungan berkelanjutan. Kita akan mewujudkan wajah kota yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan. Prioritas utama adalah program jalan mulus, bebas banjir, dan terang benderang. Selain itu, kita mengakselerasi pengembangan smart city, menata ruang kota secara berkelanjutan, dan melakukan inovasi pelayanan publik melalui MPP digital. 3. Pilar tata kelola pemerintahan dan ekonomi inklusif bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita akan terus mendorong reformasi birokrasi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Ekonomi kreatif dan inovasi urban farming untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Hadirin yang berbahagia, penting untuk kita pahami bersama bahwa RPJMD Kota Metro ini tidak berdiri sendiri. Ia dirancang sebagai mata rantai yang terhubung secara sinergis dengan arsitektur pembangunan yang lebih besar. Dokumen ini telah kita selaraskan sepenuhnya dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Di tingkat regional, RPJMD ini juga sejalan dan mendukung visi bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh pemerintah Provinsi Lampung. Program-program prioritas kita seperti penguatan UMKM dan inovasi urban farming telah dikonvergasikan untuk mendukung 3 misi atau 3 cita dan program hasil terbaik cepat PHTC yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan di Kota Metro tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target-target pembangunan Provinsi Lampung dan mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Persetujuan bersama terhadap Raperda RPJMD pada hari ini adalah sebuah gerbang. Ini adalah garis start, bukan garis finish. Di hadapan kita kini terbentang amanah yang jauh lebih besar, memastikan setiap huruf, kalimat, dan angka dalam dokumen RPJMD ini menjelma menjadi kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat. Dokumen ini akan tetap menjadi kertas tanpa makna jika tidak kita kawal dan laksanakan bersama-sama dengan penuh disiplin, integritas, dan rasa tanggung jawab. Ketua Pansus DPRD Metro Ansila Hernani memaparkan hasil pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Ansila memberikan sejumlah catatan terkait program strategis pembangunan daerah yang meliputi perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, penanganan banjir, hingga penerangan jalan umum. Pemerintah Kota Metro diminta fokus merampungkan PR pemerintah sesuai dengan RPJMD yang telah digariskan. Pansus DPRD Kota Metro menyebut dibutuhkan kerjasama sejumlah pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut berperan menciptakan wajah Kota Metro menjadi lebih baik. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyebut RPJMD Kota Metro 2025-2029 disusun dengan mekanisme teknokratik dan partisipatif.
yang telah dibahas sejak 2024.